Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan perempuan. Kami mau cerita tentang split bill. Wih, kalau duit cepet deh gue. Ini rame banget ya soal split bill kan, jadi ada banyak polemik lah. Jadi bahwa kalau first date itu harus split bill, terus kalau pacaran atau ngedate cowoknya yang harus bayar, karena kalau cowoknya nggak bayar berarti nanti dia bisa akan diduga tidak bertanggung jawab di kemudian hari lah. Kalau pacaran aja nggak mau ngeluarin duit, gimana kawin? Nah, kira-kira gitu ya. Ya kira-kira pokoknya kalau dari awal aja sudah kelihatan kayak gitu, pelit dan lain-lain, itu ciri-ciri red flag. Gitu. Red flags mulu. Dan kami nggak percaya. Kami sudah berpengalaman, Dek. Soalnya gini ya, itu sebetulnya kan nggak logis. Itu secara urut nggak Dua hal yang beda. nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya antara split bill sama dia bertanggung jawab atau tidak ketika nanti menikah. Dan lagi pula split bill itu kan kalau lo emang ngedate itu kan janjian aja. Lo mau sekarang split bill, ntar besok cowoknya yang bayarin atau besoknya lagi ceweknya yang bayarin. Dan setiap pasangan akan punya caranya sendiri untuk mengatur uang yang keluar gitu loh. Iya. Tapi yang jelas memang harus diomongin. Dan lagi-lagi ya nih, soalnya gini nih, nggak logis tahu antara split bill sama tanggung jawab ketika menikah gitu, nggak ada hubungannya. Iya, masih pacaran soalnya. Kamu jangan salah ya adik-adik. Dulu waktu pacaran banyakan saya yang bayarin suami saya sekarang. Dan suaminya sangat bertanggung jawab. Dan begitu menikah kan beda ya. Maksudnya lo pacaran sama lo punya komitmen kan berbeda. Begitu nikah ya semua dia yang nanggung. Kalau gue buktinya Ya, kalau gue kan kesepakatan, gue tetap pacaran atau nikah sama kesepakatan. Jadi kalau misalnya lo saya beda. Jadi kalau misalnya lo boncos dan ternyata dia jahat sama lo misalnya, ya itu adalah risiko yang lo tanggung atas kesepakatan itu gitu. Dan soal tanggung jawab itu nggak bisa dilihat hanya dari lo split bill apa enggak. Iya, masalah nilai kan, karakter dan lain-lain nggak ada hubungan sama split bill. Mungkin gini nggak sih? Karena gini, gue pernah nasehatin anak gue yang cowok. Ya iyalah, anak gue satu cewek satu cowok. Anak gue yang cowok gue bilang, Dek, kalau nanti kamu pacaran, ini kalau gue sih ya, kalau nanti kamu pacaran, sebisa mungkin kamu jangan dibayarin sama perempuan. Itu nasihat gue. Jadi kalau misalnya pacaran, misalnya udah janjian mau dating gitu, ya kamu nabung dari uang jajan. Tapi juga jangan mengada-ada. Maksudnya kalau misalnya perempuannya, aku maunya makannya di sini ya, yang harganya berdua 500.000 misalnya, sementara dia cuma punya duit 200.000 gitu. Lo nggak boleh ngada-ngada, kemudian lo pinjem uang ke sana kemari untuk itu, jangan. Karena itu juga kan kita bisa, nggak cuma laki-laki, kita juga bisa ngelihat perempuan yang belum apa-apa lo udah mau minta macem-macem atau ngerepotin dengan minta yang harganya macem-macem. Nah, gue bilang sebisa mungkin kalau memang udah sangat dekat, malah jujur aja, kita mau makan sama nonton ya, tapi gue cuma punya budget sekian. Gitu. Kalau gue bilang sama anak gue yang cowok gitu. Jadi jangan mengada-ada, tapi kamu sebisa mungkin tidak dibayarin perempuan. Kecuali misalnya kita dating ya, aku ada budget buat makan. Terus kemudian perempuannya bilang, nontonnya aku deh. Nah itu nggak apa-apa. Tapi jangan begitu ada bill disodorin, kamu harus bayar. Kalau gue ngajarinnya gitu. Nah, tapi ya kalau kan kita bisa lihat kalau perempuan ada gejala-gejala matre juga itu red flag juga gitu maksudnya. Ya, makanya itu. Jadi setiap keluarga pasti akan punya cara masing-masing untuk mendidik anaknya. Sehingga soal split bill nggak split bill menurut gue bukan polemik yang penting buat dibahas. Dan gini, kalaupun mungkin penting untuk generasi sekarang, tapi jangan disangkut-sangkut pautin bahwa itu adalah ciri-ciri orang yang tidak akan bertanggung jawab sebagai suami. Tahu nggak kenapa? Itu menurut gue ya, itu nggak baik loh mereka punya pandangan seperti itu. Bisa aja itu orang emang punya keterbatasan masalah finansial di keluarganya, misalnya uang jajannya dari kampus dia mesti
mesti ngitung banget. banget untuk dia keluar Keluar, rumah, ya. terus kemudian dia mau dating lagi gitu kan. Ya kalau dia punya uang ya open aja Iya. gitu. Kalau dia nggak mau open juga itu kan haknya dia gitu kan. Iya, iya. Ya kayak gini. Jadi untuk gimana sih menilai orang itu red flag apa enggak gitu kan bisa dilihat dari sikap dia Iya, terhadap betul. orang lain Betul. yang Itu dianggap lebih, ya. dianggap tidak selevel. Nah, bagian ini gue sepakat sama lo. Gue sama lah gitu. Gue kalau ngelihat cowok yang merendah, tanda kutip merendahkan orang lain gitu, itu gue langsung ilfil. Sama yang berlebihan meninggikan orang lain itu juga. Iya, gue langsung ilfil tuh. Itu pantas diilfilin ya, kayak gitu. Itu kita. Jadi karena gini, itu ya kita ngajarin anak kita gitu ya. Misalnya kalau orang itu pada dasarnya sama, lo harus sopan. Iya. Udah. Apapun jabatannya. Apapun, lo dia mau presiden ataupun dia adalah server di restoran, itu lo harus respectnya sama. Iya, gitu. dia mau cleaning service kayak atau siapa, kecuali merekanya yang kurang ajar gitu ya. Itu sih sebagai manusia itu, aja. Iya, kan? itu beda lagi. Manusia. Tapi bagaimana kita menghargai orang lain aja, itu yang mesti dilihat sih, emang benar sih. Sopan santunnya harus sama. Jadi jangan merendahkan orang dan jangan meninggikan orang Berlebihan. Iya, biasa aja. Misalnya hormat sama orang kan bukan lo jilat pantatnya kan. Betul. Gitu. gue terus karena gue berapa kali lo ketemu sama orang yang sopannya luar biasa sama orang yang kita sering dia kaya loh, dia tuh tajir banget. Dia kan direktur ini, dia kan presidir ini. Terus kenapa? Orang kan atau dia seleb itu bisa negur gue atau apa gitu. Atau ya gitulah. Kita jadi terprovokasi sama level orang. Padahal level orang pada ya sama. Kalau lo kenal ya lo tegur, kalau lo nggak kenal ya nggak usah lo tegur. Kalau ya gitu biasa aja gitu. Santai. Ya, tapi orang beda-beda ya. Betul. Mungkin ada yang begitu karena berhubungan dengan pekerjaannya. Sehingga dia atau status sosial gitu, sehingga dia harus ya ke status yang ini dia harus lebih gimana gitu, lebih lagi gitu. Ya itu hak dia lah ya. Ya hak nilainya dia. Beda sama kami. Kan juga pernah bahas. Lagi ngedate nih, terus lo lagi di restoran, terus makanannya bermasalah, servernya melakukan kesalahan. Kita pernah lihat banget. Terus gue sama dia langsung lihat-lihatan. Orang kok begini sih gitu. Apalagi saya sebagai orang F&B. Iya, makanya. Merasa tersinggung melihat orang-orang yang bekerja di F&B digituin, tersinggung juga. Makanya. Jadi terus angkat. Gitu. Aduh, nyebelin banget. Kalau server datang ngasih makanan bilang terima kasih. Betul, ngambil ya, bilang terima kasih. Apa susahnya sih? Gitu. Terus kalau misalnya dia lama jangan cepat gitu. Siapa lo? Ya atau kalau mungkin dia terganggu, misalnya Mbak maaf bisa cepet nggak gitu kan? Saya lagi meeting masalah, misalnya. Ya balik lagi itu masalah nilai yang ditanamkan kan. Ya itu masalah nilai yang ditanamkan. Tapi selelet-leletnya server ya ngambil ya, maksudnya selelet apa sih? Iya. Lu setipis apa sih kesabaran lo untuk tunggu dulu bentar, bilang terima kasih seberapa detik sih gitu. Bilang tolong seberapa detik sih gitu. Itu kan ya gitulah. Jadi kalau ngomongin red flag lagi-lagi memilih pasangan yang sesuai apa enggak, ya lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain. Yang levelnya nggak sama. Betul. Gitu. Itu akan kelihatan betul banget, atas maupun bawah ya. Betul. Gitu. Karena semua orang levelnya sama. Jangan terlalu meninggikan diri dan jangan terlalu merendahkan diri juga. Betul, gitu. Normal aja gitu. Iya. Itu ya adik-adik Jadi adik-adik dan anak-anak nih kita generasinya. kita langsung ngakuin umur gini. Karena Gen Z udah pada nikah kan iya. Anak banyak kan sekarang lagi tren nikah muda juga kan. Makanya gue keberatan banget sebenarnya sama itu. Karena come on, tapi ya udah, tapi itu pilihan ya. Itu pilihan. Enak gini, kami berdua tidak pernah mau mendorong ataupun menahan orang untuk kawin atau cerai. Udah dua itu. Itu aja deh. Maksudnya enggak. Ya terserah deh mau yang ngejalanin lu kan. Yang penting gini. Yang penting yakini bahwa ketika menikah udah siap bahwa itu adalah komitmen
dan siap dengan mentalnya tuh siap dengan komitmen itu aja. Komitmen Karena- jangka panjang. Betul, karena banyak banget orang-orang yang nggak siap dengan komitmen jangka panjang. Mau enaknya aja. Iya. Kan pernikahan isinya nggak enak, nggak semuanya enak gitu. Banyak manusia yang nggak siap dengan komitmen jangka panjang, dan banyak manusia di luar hubungan orang lain yang nggak paham dengan komitmen orang lain, main masuk nyelonong aja itu juga Selonong gitu. boy ya. Jadi itu sih yang kami lagi meng-highlight untuk semuanya. Ya yang penting ya itu tadi deh, nggak apa-apa split bill. Tapi kalau kesepakatan ya, tapi kalau cowoknya bilang udah aku yang bayar, terus kamu ngelihat gini, wah nih kayaknya dia ordernya cuma sedikit nih, gue tambahin, tapi ya udah kalian yang bayar aja. Kalau ada, Ya. kalau nggak udah makan bakso aja juga yang penting. Iya. Yang penting happy aja makan bakso sama es jeruk tuh. Pacaran kan Iya yang penting barengan. Betul. Mau di mana juga yang penting barengan. Betul ya, udah gitu ya. Yang penting mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye Bye bye.